Alright, let's start this class now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Welcome back to my class, everyone. We have Atar, Nindi, Zikra, Humam, and Syedza. Teman kalian yang belum hadir masih banyak. Asmira. Nih, kenapa ya ketiduran kali? Cuacanya mendukung. What's the weather like in your place, by the way? Cuacanya gimana di sana? Mendung, Miss. Pas saya pulang sekolah jam 2 mendung. It's raining there. Ada yang mendung. It's cloudy there. Wow. Cloudy. Same here. It's cloudy in my place. Sama di tempat Miss juga mendung. Kayaknya sebentar lagi hujan nih. Ya, cuacanya mendukung buat tidur ya. Biasanya hujannya malam-malam. Hujannya malam-malam kapan? Yesterday, last night? Waktu itu pernah hujannya kata jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Kok kamu bisa tahu? Did you wake up at that time? Enggak dikasih tahu. Oh. Alright, hang on. And Hafiza. Sebentar. Yes, alhamdulillah. Okay. Jangan lupa, don't forget to pray when it's raining. Pas hujan ya. Semoga hujannya membawa berkah, bukannya jadi banjir. Alright, now. Today, you're going to be practicing a pronunciation lesson. This is your first pronunciation practice. And today's topic is about the TH sounds. Now, I need to tell you that the TH sounds is one of the trickiest sound in the English pronunciation. Ini salah satu bunyi yang lumayan susah buat kita yang non-native English speakers, yang bukan penutur bahasa Inggris asli. Because a lot of native English speakers pronounce the TH sound either as a D sound or as, hang on, it's too thick. Either as a D sound or as a T consonant sound. Now, there are two sounds in TH. The TH sound has two sounds. The first one is called the, hang on. Welcome, Faiza, Anissa. The first TH sound is called the voiceless or unvoiced TH sound. Jadi nanti nih bunyi TH ada dua ya. Yang pertama ada yang dibilang voiceless atau unvoiced. Nanti ada lagi yang voice disebutnya. Nah, voiceless akhiran less ini artinya tidak. Sama juga dengan awalan an artinya tidak. Jadi kalau dibilang voiceless, voice bersuara, less tidak. Berarti tidak bersuara bunyi TH-nya. Kalau voice lawan katanya ya, berarti harus bersuara. Maksudnya pita suaranya bergetar to produce the sound. Kenapa manusia kalau berbicara keluar suaranya? Karena pita suaranya bergetar. Sama kayak lebah atau jangkrik. Kok ada suaranya krik-krik-krik? Ada yang bergetar sebenarnya. Did you know what's vibrating when the crickets krik-krik-krik? Apanya yang bergetar? Sayapnya yang bergetar, menimbulkan suara krik-krik-krik. Makanya manusia kalau juga malam sering dengar suara itu ternyata jangkrik. If you can still hear the cricket sound, that means your neighborhood has clean and fresh air. Berarti lingkungan rumah kalian, kalau kalian masih bisa dengar suara jangkrik ya, masih bersih, masih sehat. Kalau di daerah Miss, di Jakarta ya, Jakarta ini sebagian besar udah susah ngedengerin bunyi jangkrik pagi-pagi kayak malam-malam nih, karena banyak polusinya ya. Kalau di rumah kalian malam-malam.
Masih banyak padang rumput, masih banyak semak-semak. Nah, itu pasti Iya, masih masih banyak. kedengeran. Ya, masih kedengeran bunyi jangkriknya. Hang Saya on, mah sebentar. malam-malam sering banget denger malam-malam kan. Yes. Okay, now. Hang on, sudah dapat semua? Ada yang terputus nih. Tunggu ya, oke. Miss. Alright, now let's go to Zikra the nomor next. 3. What is it? Who's nomor 3? Oh, Zikra. Zikra. Alright, iya. Right, good. Let's go to the next slide. The sound. Now, before I explain this lesson, I want you to switch off your microphone for a while. Dimatikan dulu ya, supaya penjelasan Miss kedengeran. Okay, thank you. Now, as I said earlier at the beginning of the class, the TH sound is one of the trickiest sounds in English pronunciation because the native English speakers pronounce this sound either as the T or a D sound. Now, so that's why a lot of students pronounce this word the same way. Tree doesn't sound the same as number 3 because in this number, there is the TH consonant sound. Now, number 3 has the unvoiced TH sound. Kalau yang angka 3 ini, bunyi TH-nya yang unvoiced, tidak bergetar pita suaranya. Kalau huruf T nih, huruf T itu pita suara, huruf T sama TH sebenarnya sama ya. Tidak bergetar pita suaranya, tapi ada perbedaan yang sangat jelas. Kalau bunyi TH, ujung lidah kita harus keluar. To produce the right TH sound, you need to place the tip of your tongue slightly between your teeth. Ujung lidahnya harus keluar. Kalau nggak keluar, nanti bunyinya kayak huruf T. Karena huruf T itu lidahnya nggak keluar. Contoh, I'm gonna show you the difference between the T and TH. Huruf T tadi dibilang lidahnya nggak keluar ya. Tree, 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 tree. Nah, tapi kalau yang ini ujung lidahnya keluar. Three, three, three. So that's why, oops. Hang on. So that's why this plant is a tree and this number is 3. Bunyinya beda. Dalam bahasa Inggris nih, letak lidah, letak gigi, gerakan mulut itu sangat penting. Sama kayak kalau kalian ngaji, makhrajul hurufnya harus betul. Letak lidahnya, letak giginya. Nah, bunyi TH ini kalau dalam huruf hijaya, peletakan gigi dan lidahnya mirip dengan bunyi huruf ta. 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 Ujung lidahnya keluar dulu ya kalau huruf ta. Ta. Nah, sama nih. Miss, kayak gini, Miss. Hah? Nah, that's it, betul. Yes, ujung lidahnya keluar. Ingat aja kalau kalian baca kata dalam bahasa Inggris ada huruf TH-nya, ingat dengan huruf hijaya sa. Peletakannya sama lidahnya. Yes. Alright, now next kita mau lihat videonya dulu. Nanti ada tutorialnya. Tutorial peletakan lidahnya. Nah, there it is. Yang pertama, the video on the left is about the unvoiced TH sound, yang voiceless, yang unvoiced, tidak bersuara. And the video on the right is the voiced TH sound. Nanti kalian akan belajar sedikit kenalan ya bentuk penulisannya
untuk membedakan mana TH yang bunyi dengan TH yang nggak bunyi. Okay, now let's watch this video. Gedein Miss layarnya. Gak ada This is a suaranya. voiceless consonant. It's pronounced. Sudah kedengeran belum? Kurang. I make the sound by sticking my tongue Dari out. sananya nih suaranya nggak gede. Kok nggak mau sebentar, kok nggak mau. Nggak mau digedein ini, I don't know what happened. Just a little bit. And blowing air between my tongue and my top teeth. Now you try. Watch and listen. Again. Now, did you see tadi mulutnya? Nah, seperti itu. Ujung lidahnya keluar nih. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak kayak lagi ngeledek. Weh, gitu ya. Dikit aja ujungnya. Nah, kemudian blow air. Hembuskan udaranya. Nanti akan kedengeran, terasa ada udaranya keluar di antara celah-celah gigi dan lidah tadi yang keluar. Kalau gigi depan kalian ompong, nah rada susah nih bunyi TH-nya, nggak bener. Jadi blong bunyi udaranya keluar semua. Ada bunyinya ya sedikit bunyi udara. Kalau kalian, if you place your hand in front of your mouth, you can feel the air is coming out of your mouth. Coba kita sama-sama taruh tangannya depan mulut. Kemudian taruh ujung lidahnya di antara gigi dan hembuskan udaranya. Ada terasa nih keluar udaranya? Ada banget. Yes, Terasa banget. That's it. Itu yang namanya voiceless atau unvoiced. Jadi yang keluar cuma udara, nggak ada suara, nggak ada yang bergetar karena pita suara kita. Oke, kita lanjut lagi. Again. Ups, bentar. Mati. Now you try. Watch and listen. Again. You can hear the sound at the beginning of the words thin, throw, and thumb, in the middle of the words author and healthy, and at the end of the words birth and path. Now you try. Listen and repeat after me. Thin. Oke, kita sama-sama ya latihan. Ingat, place the tip of your tongue slightly between your teeth and say thin. Thin. All together. Thin. Good. Very good. That's it. Thin. Kalau ujung lidahnya nggak keluar, nanti bunyinya tin. Tin. Tin artinya kaleng. Oh, bukan bunyi klakson, lain lagi. Kaleng bahasa Inggrisnya ada dua ya. Tin sama can. Tin itu kaleng, kalau orang Inggris bilangnya tin. A tin of sardine, a tin of tuna. Jadi kalau bunyi huruf T, ujung lidahnya nggak keluar. Tin, tin, tin. Kalau TH, kurus tipis, thin. Thin. Oke, next word. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam. Nah, tadi throw. Throw. Throw artinya melempar. Alright, all together. Throw. Throw. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam, Bilal. One more time. Throw. Good. That's it. Jangan, nggak boleh lagi sekarang bilangnya throw. Throw. Nah, ini bunyi T. Throw, throw, throw. Nggak ada ujung lidahnya keluar. Throw, throw, throw. Through, throw. Sama ya, ujung lidahnya keluar. Next, kita lanjut lagi. Contoh berikutnya. I'm missing my cursor. Where's my cursor? Kok hilang, Miss? Ah, ini dia. It's
Salah. Balik lagi dulu bentar. TH sound. Thin, Sound. throw, and thumb. Sound. Nah, thumb. Voice. Thumb. Voice. Do you know what a thumb is? Thumb artinya? Jempol. Yes, jempol. Thumb. Saya ngetik thumb up. Yes, thumbs up. Jempolnya berarti dikasih pujian ya, bagus. Kalau thumbs down artinya jelek. Oke. Thumb. Yes, thumb. Good. Lanjut lagi. Next. Where is my cursor? Terus kehilangan kursornya kemana? Oh, di dia. In the middle of the words author, Nah, kalau ini di tengah. Author. Also. Jadi walaupun Also. huruf TH ada di tengah, tetap ujung lidahnya harus keluar. Also. AU-nya bunyinya O. Also. Author. One more time. Author. Yang lain mana Author. suaranya? Also. Oh, Atar masih bunyinya T. Author. Also. Yes, Huma betul. Author. Langsung Also. otomatis ujung lidahnya keluar kalau lihat huruf TH. Yes, good. Kita lanjut lagi. Next word is, hang on, where is it? and healthy, Healthy. 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 Good. Yes, nggak Healthy. boleh lagi bilangnya healthy. Healthy dengan huruf T. Healthy. Healthy. Good. Kita lanjut lagi. Next and at the word. end of the words birth, Nah, ini juga yang paling sering salah. Bunyi TH di belakang, ujung lidahnya juga tetap harus keluar ya. Birth. Birth. All together. Bird. Birth. Good. Bird. Birth. Well done, Humam udah betul. Birth. Jadi nggak boleh lagi bilangnya bird dengan bunyi T atau D. Nah, itu betul, Faiza. Nggak boleh lagi bilangnya birthday, happy birthday. Bird itu burung, day hari, selamat hari burung. Harusnya happy birthday, selamat hari kelahiran, hari ulang tahun. and path. Nah, path, path. Nah, ujung lidah tetap keluar. Path artinya jalan kecil atau jalan setapak. Path, very good. Kalau orang Inggris bilangnya path, path. Kalau orang Amerika bilangnya path, path. Yes, good. Now, sekarang kita mau lanjut dulu. Lihat contoh kalimat. Contoh huruf kata, sorry. Now, these are some of the common words that have voiceless TH in them. Contoh-contohnya ya. Oke, nanti kita sama-sama latihan. Bentar. Sebelum ada Zuhdi, belum dikasih nomor. And then Bilal. Oke. Ya, sekarang miserangin dulu ya. Nanti kita latihan sama-sama. Oke, dimatikan dulu mic-nya semua. Ups, sorry, sebentar. Now, contoh sekarang kita perhatikan tulisan aneh nih yang di tengah-tengah sini nih. Kalau lambang voiceless TH, huruf TH yang nggak bunyi, lambangnya kalian perhatikan seperti begini, lonjong ya. Kemudian ada ininya di tengah. Nah, kalau kalian if you open a dictionary yang bentuk buku kah, atau yang digital yang di-download di Google Play Store atau online. Contohnya Miss kalau paling sering pakainya yang Cambridge ya, Cambridge sama Macmillan. Ini ada tulisan yang ini nih, yang gini namanya IPA symbols. Ilmu pengetahuan alam. No, that's not the one. Kepanjangan IPA bukan ilmu pengetahuan alam. Kalau dalam pronunciation, IPA symbols, IPA stands for
I is for international. Pengetahuan. P is for phonetics. And A is for alphabets. Nah, jadi phonetics itu berhubungan dengan bunyi. Bunyi huruf yang berlaku internasional. Simbolnya ya, beda dengan bunyi spelling. Kalau spelling contoh huruf A spellingnya E. Huruf B spellingnya B. Huruf C spellingnya C. Tapi kalau bunyi phonics, huruf A bunyinya E. Huruf B bunyinya B. Huruf C bunyinya K. Nah, beda ya kalau bunyi phonics. Bunyi phonics itu yang lebih mirip dengan pronunciation-nya dibandingkan dengan spelling. Karena kebanyakan spelling sebuah kata dalam bahasa Inggris itu nggak sama dengan pronunciation-nya. Tapi kalau bunyi phonics, tiap huruf bunyinya sama dengan pronunciation-nya. Contoh, kalau yang ini, nah kalau bunyi phonics-nya tadi huruf C itu K bunyinya. A sama T kalau digabung bunyinya at. K, at. Digabung cat. Sama dengan pronunciation-nya. Contoh lagi, huruf E bunyi phonics-nya eh. Huruf G bunyi phonics-nya G. Digabung G. Egg. Sama dengan pronunciation-nya. Bunyi phonics-nya sama dengan pronunciation-nya. Jadi kalau kalian umpama nih ya cuma punya kamus zaman dulu Miss kecil seumur kalian belum ada nih kamus digital apalagi kamus online. Miss kuliah aja belum ada Google tahun itu ya. Belum jadi nggak bisa browsing internet. Nah, kalau cuma punya kamus buku, kalian bingung nih gimana sih cara pengucapan yang betul? Lihat aja tulisan yang begini nih, yang IPA symbols tadi. Begitulah cara pengucapannya. Nah, kita kenalan dulu sedikit. Tadi baru lambang TH-nya ya. Kalau huruf I seperti angka Romawi apa nih? Matematika nih, kelas 4 ya, angka Romawi. Satu. Yes, angka Romawi 1 ini namanya I pendek. Maksudnya Ini gimana? I pendek, kalau I kecil pakai titik 2, ini namanya I panjang. Contoh kalau I pendek, pencil. Pencil, huruf I-nya bukan I panjang, I pendek. Kalau yang I panjang, Yang I kecil itu yang kayak sleeve itu ya? yang kayak yang ini nih, yes betul. Ya, yang itu. Nah, kalau I panjang, contoh yang ini. E-nya 2, bunyinya I panjang. Sheep. Contoh yang paling gampang yang ini. Yang paling pas. Nah, dengan Nah, kalau yang ini I-nya I pendek, yang ini I-nya I panjang. Sheep. 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 Sheep is apa ya kalau sheep bahasa Indonesianya? Kapal. Perahu. Kapal. Kalau perahu kecil, kapal. Sheep is Kambing. yes, domba. Kambing, goat. Betul, Humam. Very good. Nah, tadi benar kata mirip. Ini belum sama kambing. Aku aja pasti dulu aku agak bisa bedain domba sama kambing. Kayaknya baunya bauan kambing daripada domba. Oke, tadi benar kata Atar nih. Yang ini contohnya bunyi I panjang. Nah, ini lagi. Kalau yang kayak pengait nih ya. Nah, ini bunyi N campur J. Iya, Kalau orang bule ini nggak bisa ngomong ya. Susah ngomong Jadi bunyinya harus digabung. NK ya, NK bunyinya Lagi contoh yang ini. Nah, seperti V terbalik, ini bunyinya A. Kalau yang ini, huruf A ada titik 2-nya. Ini huruf O campur dengan A. Jadi O-nya nggak monyong bulat ya. Jadi buka mulut O-nya lebar. O. Kalau O monyong, O.
O. O. Nah, ini ada yang ini nih. Kayak huruf A, E terbalik dengan nah digabung. Ini bacanya E. Nanti kita sama-sama cobain bunyinya ya. Oke, kita mulai dulu dari the first word. Thin. All together. Thin. Thin. Sama-sama. Oh, ada bunyi T-nya masih jelas. Thin. Good. Humam betul. Zudi. Coba Zudi. Miss mau dengar suara Zudi. Yes, good. Betul. Nindi. Where is Nindi? Yes, excellent work. Next. Oh, thin artinya apa ya, thin? Kalau buku tipis. Lawan katanya juga pakai TH nih. Lawan kata thin bacanya thick. Thick. Yes, hampir mirip. Hati-hati nggak boleh bunyinya S. Kalau S bunyinya jadi sick. Sakit, beda jauh. Thick. Thick, ujung lidahnya keluar. Tebal. Good. Next word. Think. Think. Ada eng-nya. Good. Think artinya berpikir. Yang berikutnya ini artinya sama dengan think. Tapi GH-nya silent. Huruf U-nya silent. Jadi bacanya thought. Good. Atar. How do you pronounce this word? Thought. Well done. Betul. Sekarang Zikra. How do you say this word? Thought. Masih T. Thought. Thought. One more time, Zikra. Thought. That's it. Baru betul. Hafiza, how do you say this word? Where's Hafiza? Hafiza. Ya. Yang ini bacanya tadi gimana? Thought. Oh, masih T. Sekali lagi. One more time. Thought. Yes, that's it. Betul. Ini juga paling sering salah. Bunyinya karena pakai T, jadi bacanya Biasanya kayak gini. tank. Nah, kalau tank itu kendaraan perang. Kalau terima kasih harus ada bunyi H-nya. Tank. Yes, tank. Pinter semua. Sama aja ya. Jadi pengucapan thank you atau thanks harus TH-nya jelas. Udah pinter nih pengucapan thank. Yes. Jadi no more thank you dengan bunyi T. Salah. Next, I-nya panjang. Thief. Thief. One more time. Thief. Good. Sekarang Syadza, how do you say this word? Yes. Kurang panjang dikit I-nya. Good job. Bilal, how do you say this word? Mana? Yang ini? Bacanya? Thief. Bilal, thief. Thief. Masih T. Thief. Ujung lidahnya keluar. Seperti pengucapan huruf sa. Sa. Thief. Yes, that's it. Baru betul. Nah, ini juga sering salah. Hari apa ya? Rabu. Masya Allah, betul sekarang. Hari apa, Faza? Rabu. Masa? Kalau hari Rabu, masa? Hari Selasa? Kamis. Ayo urutan nama harinya. Kamis. Kalau Selasa itu pakai T juga, tapi nggak ada H-nya. Tuesday. Kalau hari Rabu yang paling panjang namanya. Bacanya? Wednesday. That's it. Jadi ini hilang. D-nya silent. Yes, E-nya juga hilang. Bacanya jadi Wednesday. Yeah. Wednesday bacanya. Wednesday.
Wednesday. Very good. Lagi. Next kita ke sini. Nothing. Bacanya bukan. Nothing. Yes, nothing. Udah pinter nih. Huruf O-nya bunyinya A ya. Nothing. Kalau umpama ditanya kabar nih pakai bahasa Inggris ya. Kalau yang paling casual nih, kita nanyain kabar. Kalian kalau nanya kabar sama teman kalian boleh bilangnya what's up. What's up? What's up? Hey, Akal, what's up? Nah, sama teman boleh, tapi kalau sama yang lebih tua, What's sama up? guru, sama om, jangan pakai WhatsApp. Nggak boleh. Nggak sopan itu namanya. What's up? Atar jawabnya boleh nothing much. Nothing much. Nah, kalau kabarnya biasa-biasa aja ya, nothing Nothing special, you can say nothing much. Atau disingkat not much juga boleh. Atau dijawab dengan kalimat yang sama juga boleh. Hey, Humam, what's up? What's up? Jawabnya sama, what's up juga. What's up? Kalau orang Amerika pengucapannya selain what's up, What's up? juga disingkat nih. Orang Amerika paling seneng deh nyingkat-nyingkat. Sup, sup, bilangnya cuma sup. Hey, contoh. Atar, Zikra. Hey Zikra, sup, sup. Nah, jawabnya gitu doang. Boleh. What's up jadi sup doang. Jawabnya nothing much atau not much. Oke, lanjut lagi. Tadi ada di contoh video. Healthy. Very good. Hati-hati, walaupun di belakang TH-nya ujung lidah harus keluar. Bad. Good. Jadi nggak boleh Siapa lagi. yang sudah mandi? Nah, kebanyakan bilangnya begini nih pakai T. Bathroom. Bed apa ya bed? Bed itu kelelawar. Kelelawar. Jadi kalau dibilang ya. Kalau kalian izin ke kamar mandi, kalau bilang may I go to the bathroom? Bolehkah saya pergi ke kelelawar? kamarnya kelelawar? Mau ngapain? Miss, Yes? main sama kelelawar. Aku di sekolah pakai bahasa Arab. pakai bahasa Arab? Hamam. Oh iya, kamar mandi hamam ya kalau bahasa Arab. Bahasa Turki juga kamar mandi hamam sama. Dikasih tahu. Nah, jadi bilangnya harus pakai TH, nggak boleh pakai T. Bathroom kalau orang Amerika. Kalau orang Inggris, bathroom. Bath. Sama ya kayak tadi pengucapan path, 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 path. Oke, lanjut lagi. Yang ini tadi Ada di video. path, good. Boleh bilang path, betul. Nah, ini bacanya yes, i-nya panjang. Teeth. Artinya apa teeth ya? Giginya banyak. Kalau giginya ompong semua tinggal satu, bilangnya ganti E-nya jadi O2. Tooth. Ya. Tooth. Giginya cuma satu. Kalau giginya banyak, teeth. Bilangnya I-nya panjang. Sama-sama pakai voiceless TH sound. Jadi kalau bentuk jamak itu nggak melulu ditambahin akhiran S atau ES. Berarti tooth. Salah. Contoh lainnya, ini namanya irregular plural noun. Salah sebut tuh. Irregular itu tidak beraturan. Irregular plural itu jamak noun, kata benda. Contoh yang berubahnya. Kalau tikusnya cuma satu, mouse. Kalau tikusnya banyak, mice, bukan mouses. Kalau angsanya cuma satu, goose. Kalau angsanya banyak, geese. Jadi berubah ya. Makanya disebut irregular plural noun. Sekarang kita mau balik ke yang satu lagi ya. Tadi ini sudah voiceless. Sekarang yang voice. Kita ke yang bunyi. Kita balik ke atas dulu. Nah, sama kita lihat dulu videonya. This is a voiced consonant. It's pronounced th.
Now, did you notice how my tongue sticks out? Nah, jadi bunyi TH yang voiceless dengan yang voice sama nih, ujung lidahnya harus keluar. Yang membedakan, Cuman suaranya beda. yes, yang membedakan ada getarannya, ada pita suara kita bergetar. So the difference between the voiceless and the voice TH sound is on the vocal cords vibration. Harus ada getarannya. Jadi kalau tadi bunyinya cuma udara ya. Kalau yang voiceless, kalau yang voice suaranya seperti lebah. Ada getaran. Terasa nih getarannya di lidah dan gigi. Nah, kita dengerin lagi ya. Kita tonton lagi videonya. Again. You can hear the sound at the beginning of the words then, this, there, and that. In the middle of the word other, and at the end of the word smooth. Now you try. Listen and repeat. Then. This. There. That. Other. Smooth. Good. Oke, sekarang kita langsung lihat contoh kata. Nah. Oke. Common voice TH nouns. Kata. Oh, sorry, not only nouns, words. Common voice TH words. Contohnya ada. Nah. Oke, nanti kita sama-sama latihan. No, Ya. there, other, father, father, brother, wither, together, breathe. Right, now the first one sama ya, ujung lidahnya harus keluar dulu dan harus ada getarannya. Sekarang kita kenalan dulu dengan bentuk-bentuk IPA simbolnya. Tadi kalau yang nomor 6 itu apa? Nah, ya? sebentar. Tadi kalau yang voiceless, jelek amat. Lonjong ya, terus ada garisnya. Kalau yang voice, yang bunyi nih, seperti angka 6 terbalik. Terus ada tangkainya di atas. Kalau yang ini E biasa ya, E-nya tapi bunyinya E. Ini namanya lambangnya schwa sound. Ini namanya schwa. Yang berarti yang 6 terbalik itu TH-nya kan? Yang ini, yes betul, TH-nya. Bunyi TH-nya ya, yang ini yang bunyi. Nah, kalau yang lainnya sama. Ada bunyi, yang ini nih. Ini bunyinya E, sama dengan yang ini tadi ya. Bunyi schwa, E. Terus ditambahin tangkai kecil. Nah, tangkainya ini bunyi R, American English. Ya, kalau orang Amerika bunyi R terakhir tetap bunyi ya. Di akhir kata nih. Tetap bunyi, tapi kalau English, British English, huruf R terakhir nggak pernah bunyi. Jadi mereka bilangnya other, father, mother, brother, weather, together. Nah, R-nya nggak pernah bunyi. Kalau orang Amerika bunyi tipis, R-nya nggak boleh melintir. Kayak kalau kita bahasa Arab ya, R-nya, ro-nya harus jelas. Bahasa Indonesia juga R-nya jelas. Nah, kebanyakan nih, ini anak-anak yang lain ya, murid-murid mes yang lain, karena udah kebiasaan bunyi R bahasa Inggris, begitu ngaji, bunyi ro-nya jadi tipis. Nah, jangan lupa ya, kalau kalian pas lagi ngaji, tahsin atau tahfiz, tombol bahasa Inggrisnya dimatiin dulu, supaya huruf R-nya betul, itu ya. Right. Jangan sampai kayak bahasa Inggris R-nya. Jadi dilupain dulu bunyi R yang tipis kalau dalam bahasa Inggris.
kalau Right. udah lupa beneran Oh. gimana? Dia nggak bisa ingat lagi. Iya, jadi dikit-dikit aja ada tombol. Yang satu tombol bahasa Inggris, yang satu tombol bahasa Satu tombol Arab. lagi. Alright, the first Tombol one, the. Sama-sama yuk, all together. The. The. Now, This. to know if this TA sound, to know whether this TA sound is voice or voiceless, just place your hand on top of your neck untuk membuktikan ya. Ini TH-nya beneran nggak voice berbunyi. Suara kita kalau dipegang bergetar. The. Ada ya getarannya? Bergetar. Kalau nggak ada getarannya berarti masih salah. Nah ini juga sama. I-nya pendek. This. This. Good. Kita lihat. Kalau this, ini kata tunjuk dekat ya. Ini. Kalau kata tunjuk jauh, that. That. Good. Yang ini I-nya panjang. These. These. S-nya bunyinya jadi Z. Kalau yang ini S-nya tetap S ya. Nah ini this dengan this artinya sama. Ini. Tapi yang membedakan jumlah benda yang ditunjuk. Kalau this bendanya cuma satu. Kalau these bendanya lebih dari satu. Lagi sekarang yang ini juga. Pakai S-nya bunyinya Z. Those. Those has the same meaning as that. Itu. Yang membedakan jumlah bendanya. Kalau that itu bendanya cuma satu. Kalau those itu benda yang ditunjuk jumlahnya lebih dari satu. Right, next word. Sama-sama. There. Yes, there. Very good. Di sana. Other. Good. Sama juga dengan pengucapan yang ini. Bacanya another. Good. Artinya sama sebenarnya ya. Yang lainnya. Another. Other. Oke. Next word. Nggak boleh lagi bilangnya father. Mother dengan bunyi D. Jadi kalau TH yang voice ini nih kebanyakan salahnya bunyinya jadi D. Karena tadi ujung lidahnya nggak keluar. Kalau yang voiceless tadi kebanyakan bunyinya jadi T kalau ujung lidahnya nggak keluar. Jadi karena sekarang sudah tahu ya kalau bunyi TH ujung lidahnya keluar nggak salah lagi. To pronounce this word, how do you say it? Father. Yes, ibu. Saudara laki-laki. Brother. Betul. Saya ambil jadi D, Miss. Nggak boleh jadi D sekarang. Nggak boleh bilang brother. Sampai nanti kalau bahasa Indonesia sama jadi the. Brother. Sekarang yang ini artinya mengganggu. Bother. Bother. Sama-sama yuk, all together. Bother. Yes. Jadi umpama kalian yang punya adik digangguin nih, kalian bisa bilang, stop bothering me. Stop bothering me. Berhenti gangguin saya. Stop bothering me. Sama TH-nya harus keluar. Pakai tanda seru, galak udah. Iya. Kan marah, digangguin mulu, kesel. Stop bothering me. Berhenti gangguin saya. Yes. Next. Apa ya? Ini bacanya gimana nih? Weather. Betul, Atar. Weather. Betul, Humam. Faiza juga betul. What is weather means in bahasa Indonesia? Cuaca. Yes, cuaca. Sama bunyinya dengan yang ini. Ini juga sama nih bacanya. Homophones namanya ya. Weather. Kalau yang kanan ini cuaca. Kalau yang ini digunakan untuk pilihan. Contoh. I don't know whether. Oops, kurang. Whether or not to come to the party. Saya nggak tahu apakah, jadi ini artinya apakah, tapi apakahnya ada pilihan.
Apakah harus datang ke pesta atau tidak? Jadi dulu pilihannya, datang atau enggak. Nah, pakainya whether. Or not-nya boleh taruh di belakang. Kalau orang Amerika naruhnya or not-nya taruhnya setelah whether. Tapi kalau orang Inggris or not-nya taruh di belakang. Whether to come to the party or not. Nah, weather, cuaca, weather, pilihan. Alright, next word, together. O-nya bunyinya e. Together. Oh, together. Oh. Together. That's it. Together. T-O. Nah, dalam bahasa Inggris, nggak semua bunyinya monyong bibirnya. Two. Two. Bunyinya bisa juga jadi te. Contoh di kata tomorrow. Bukan tomorrow, tapi tomorrow. Yes. Juga di kata yang ini. Today, good. Bukan today, tapi today. Nah, hati-hati yang ini terakhir. Yang terakhir ada dua ya, jangan salah sebut. Nah, kita yang ini TH-nya bergetar. Breathe. Breathe. Kalau yang ini TH-nya nggak bergetar. Breath. Breath. Ya. Ini EA-nya bunyinya seperti kalau kita baca roti. Bread. Bread. Kalau ini ada TH-nya. Breath. Kalau ini EA-nya sama dengan laut. Sea. Breathe. Breathe. Nah. Kalau ya ini kata kerja ya. Breathe, bernafas. Oh, bernapas bahasa Indonesianya. Bernapas. Kalau breath, napas kata benda atau pernapasan. Ya, beda fungsinya. Oke, sekarang kita mau latihan. Read this sentence. The first one, number one. Atar. She. Yuk, Atar. Bentar, yang lain mic-nya dimatiin dulu ya. Hanya yang dipanggil yang baca. Mana nih Atar? Where are you, Atar? Yes, Okay. Read the sentence, please. He threw the ball to me. Yes, one more time. She threw. He threw the ball to me. Well done. Threw artinya sama dengan throw tadi. Melempar. That's right. Dia melempar bola ke arah saya. Bedanya kalau through ini artinya kejadian sudah lewat. Melemparnya tadi. Sekarang sudah nggak main bola lempar-lemparan lagi. Gitu ya. Kalau bilangnya she is throwing the ball to me. Pakai ing. Bolanya udah jatuh ke laut. Oh, bisa jadi. Kalau dibilang she is throwing the ball to me, dia sedang melempar bola ke arah saya. Berarti saat ngomong memang kejadiannya sedang berlangsung. Oke, very good, Atar. Next sentence is for Nindi. Yuk, Nindi dibaca kalimatnya. Nindi, I took the wrong path. Now I'm lost. Well done. Betul, bunyi TH-nya wrong, W-nya silent. Artinya kalimatnya apa ya, Nindi? Saya mengambil jalan yang salah. Sekarang saya tersesat. Yes, well done. Supaya nggak nyasar pakai Gmaps ya. Nggak tahu tambah nyasar. Biasanya Miss kalau pakai Gmaps malah jadi nyasar. Alright, berikutnya number 3, Zikra. Zikra. I'm so thirsty. Please give me another bottle of water. Oh, masih bunyi T semua nih. Another bottle, sama. Thirsty. Bunyi TH-nya ujung lidahnya keluar dulu. Pelan-pelan aja bacanya. I'm so thirsty. Please give me another bottle of water. Ya, sekali lagi. One more time, Zikra. I'm so thirsty. Please give me another
Bottle of water. That's it. Baru betul bunyi TH-nya. Jadi kalau kalian pronunciation itu bukan masalah cepatnya ya, tapi pengucapannya jelas supaya lawan bicara kalian nggak salah tangkep maksud bicaranya apa. Kalau salah sebut bunyi huruf artinya berbeda ya, berubah sama kayak bahasa Arab. Salah bunyi hurufnya artinya beda. Jadi pelan-pelan aja dulu. Sabun. Betul. Kecuali kalau kalian memang sudah lancar ya. Kalau sudah lancar boleh ngomongnya cepat. Sekarang kita pelan-pelan aja dulu. Yang penting jelas dan betul pengucapannya. Nah, kalau Miss dulu memang begitu juga ya. Caranya pelan dulu. Terus diulang lagi belajar di rumahnya tuh ngomongnya di depan cermin. Kan kalian lagi latihan nih TH sound. Kalian nanti kalau di rumah latihan pilih kalimat yang mau kalian baca. Bacanya di depan cermin supaya ada pembiasaan. Supaya nanti nggak ada mikir lagi ya bunyi TH ujung lidah keluarin dulu. Udah otomatis. Karena tadi kita ngomongnya di depan cermin sambil ngelihat gerakan bibirnya, letak lidahnya sudah betul atau belum. Oke, next. Berikutnya Humam. My mother and father are taking me out on a picnic. My mother and father are taking me out on a picnic. Yes, very good. Bunyi TH-nya tepat. My mother and father are taking me out on a picnic. Nah, nanti kita pelan-pelan bakal nyambung-nyambung bunyi. Sekarang jelasnya dulu aja. Clear pronunciation-nya dulu. Out on a picnic. On a. Out on. Kalau orang Inggris T-nya jelas. Out on. Kalau orang Amerika bunyi T di tengah nih, seperti huruf D yang cepat. Di tengah antara dua huruf hidup. Huruf hidupnya A, I, U, E, O ya. Kebetulan di sini huruf U sama O. Out on a picnic. Pelan-pelan dulu aja. Okay, very good, Humam. Next sentence is for Shadza. Go ahead, Shadza. I want this milk with chocolate. Yes, very good. TH-nya jelas, betul. I want this milk with chocolate. Chocolate, bacanya sudah lumayan. Orang Inggris, kalau orang Inggris huruf hidup nih lebih bulat bunyinya daripada orang Amerika. Jadi tadi Shadza masih betul chocolate. Boleh kayak orang Inggris, kalau orang Amerika chocolate. Chocolate. Sama. Good. Berikutnya lagi. Next sentence is for Hafiza. The Earth is the third planet from the sun. Great job. TH-nya betul semua. Nah, hanya pengucapan the-nya. There are two types of the sound. Kalau the, setelah the diikuti dengan huruf hidup tadi. A, I, U, E, O. The sounds like a V. Contoh, kalau habis nonton bioskop filmnya udah habis. The end. The umbrella, the igloo, bunyinya jadi the. Kalau the diikuti dengan huruf konsonan, the-nya bunyinya tetap the. The house, the planet, the sun. Yang penting bunyi TH-nya harus betul. The, TH-nya bergetar. The earth disambung bunyinya. The Earth is good. Is the third planet from the sun. Planet urutan keberapa nih? Third? Ketiga. What is the second planet from the sun? Venus, betul. Great job. What is the last planet from the sun? Neptune. Bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia betul. Neptune. What is the largest planet in the galaxy? Jupiter. That's right. Do you know what our galaxy is called? Galaxy Bima Sakti. Bima Sakti bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya jalan susu. Jalan susu kalau diartiin. Kalau diartiin dalam bahasa Indonesia jalan susu. Milky
Way, bahasa Inggrisnya Galaksi Bima Sakti. Miss nggak ngerti juga kenapa kok bahasa Jalan Indonesianya susu. jalan susu. Miss nggak ngerti kenapa kok di Indonesia jadi Jalan Bima Sakti, Galaksi Bima Sakti gitu. Bima Tapi itu di tokoh filmnya pewayangan Milky ya. Way. Aha, bahasa Inggrisnya Milky Way. Bahasa Inggrisnya lebih kocak. Bahasa Inggrisnya lebih kocak. Kalau di Indonesia Bima itu Itu tokoh sih bakal pewayangan ya. banjir. Tokoh Susunya pewayangan tumpah banjir. bapaknya Gatot Kaca. Siapa yang tahu kisah pewayangan? Nah, kalau Bima itu badannya besar, Aku aneh. gagah, Saya seperti tidak raksasa ya. Anaknya Wah, namanya pantesan Gatot risetnya Bima. Kaca. Nah, nanti Karena kalian besar cari tahu galaksi. sendiri kenapa sih kok galaksi kita disebutnya Bima Sakti. Memang tokoh Bima itu Artinya sakti badannya. besar. Bisa Galaksi jadi. kita juga besar. Maybe. Oke, kita lanjut lagi berikutnya. Faiza. The cat thought that he was too thin. Yes, very good. TH-nya spot on, tepat. Thought, berpikir. Artinya jadi gimana nih? Kucing itu berpikir pikir bahwa dia bahwa dia terlalu kurus. Kalau badan thin itu artinya kurus. Kalau buku artinya tipis. Padahal badannya it's a fat cat. di gambarnya Ya, gemuk ternyata ya. Oke, very good. Kan perutnya meledak. Lucu. Berikutnya sekarang Zudi. Okay. The monkey in the bath is very good at math. Well done. TH-nya betul. Tinggal yang ininya. O-nya bunyinya A. Monkey. Monkey. Sama juga dengan pengucapan yang ini. Donkey. Monkey. Sama ya O-nya. Nah, kalau kata good at, artinya kalau bahasa Indonesia nih, good at something. Contoh, good at math, good at English, good at sport, olahraga. Itu artinya jago. Bisa. Sangat jago. Aha, kalau dibilang very good Tapi at, emangnya monyet bisa jago. belajar ya, Miss? Oh, bisa. Kayak kalau kalian pergi ke gelanggang Samudra Ancol, kan tuh lumba-lumbanya pinter berhitung ya. Lumba-lumba, anjing laut, perkalian bisa. Kalian belum tentu perkalian hafal semua. Tapi gimana kita ngerti emangnya lumba-lumba sama singa laut bisa nulis, bisa tahu jawabannya? Karena latihan, dilatih sama pelatihnya ya. Kalau angka ini, jadi mereka pakai ingatan modelnya, bukan mereka benar-benar bisa menghitung. Karena sering dilatih. Kalau monyet yang pintar, memang ada jenisnya simpanse ya. Simpanse itu memang monyet yang pintar. Beda monyet dengan kera. Kalau monyet monkey, kalau kera itu bahasa Inggrisnya ape. Nah, bedanya apa monyet sama kera? Kalau kera badannya besar. Nah, mereka nggak bisa gelayutan ya. Lebih kecil dari kera. Yes. Kera itu nggak bisa gelayutan. Yang bisa gelayutan cuma monkey. Nggak bisa manjat. Betul, karena badannya besar. Makanya kera itu hidupnya di bawah. Jalan dia, seperti manusia. Tapi jalannya dengan 4 ya. Tangannya sama kakinya. Kayak monyet gitu ya? Kalau monyet gelayutan mereka. Gelantungan di pohon. Kalian suka manjat pohon? Enggak. Aku jatuh. Kalau kalian suka manjat pohon aja nggak berani, Miss. senengnya gelayutan di pohon, nggak beda jauh sama monkey dong ya. Baru suka tuh. Oke. Dulu tuh baru suka tuh manjat-manjat pohon. Alright, next. Sekarang lanjut lagi. Bilal. Yeah, mommy. Ya, read the sentence please. She always brushes her teeth with a toothbrush. Yes, awesome word. TH sound-nya betul semua. Artinya, in bahasa Indonesia, dia Dia selalu
Mensikat gigi, Menggosok gosok giginya dengan dengan sikat gigi. sebuah sikat gigi. Good. Gerakan menyikat giginya bukan gini ya yang betul. Atau begini naik turun. Yang betul kayak yang diajarin Upin Ipin. Bulat, 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 bulat. Itu ya, gerakan yang bulat. Kalau naik turun nih, gigi kalian kan ada gusinya. Nanti gusinya erosi. Kalian perhatikan, kalau nanti giginya kelihatan gede-gede, jarak gusi dengan giginya tuh jauh, karena gerakan menggosok giginya naik turun. Jadi si gusi ini terkikis, makin naik, makin naik. Iya, makin naik itu Aha. Ntar lama-lama giginya copot. Bisa jadi nanti jadi Kayaknya. longgar ya, gusinya Nanti jadi jadi longgar takut jadi jaraknya. Jadi yang betul memang bulat-bulat kecil aja gerakannya, nggak usah kenceng-kenceng. Nanti gusinya bisa berdarah kalau kenceng-kenceng ya, luka kena sikatnya. Oke, masih ada. You may raise your hand. Sudah semua nih. Siapa yang mau baca? Oke, Humam duluan. Right. This sentence is for Humam. My little brother is turning 3 this month. Yes, very good. Ulang tahun Bunyi adik. TH-nya betul semua. Nah, kalau untuk penambahan usia berulang tahun, kalian nggak melulu bilang umur ya. Contoh, my little brother is having a birthday this month. Nggak perlu bilang seperti itu. Kita pakai kata turn. Turning berarti baru mau akan ya. Karena kejadiannya dia berulang tahun, berumur 3 tahun, nanti bulan depan. Kalau umpama udah lewat, kita bilangnya pakai turn. Contoh, kayak Miss, I turn 47 in May. Ceritanya, Miss berusia 47 kemarin, udah lewat bulan Mei. Karena kita pakai ed ya, belakangnya turn. Kalau bilang turning, contoh umpama Humam, when were you born? Humam lahirnya bulan apa nih? December. Desember. Oh, berarti pas nih. Kalau Humam, I'm turning. How old are you going to be? 11, 12? 12. I'm turning 12 in December. Saya akan berusia 12 di bulan Desember. Pakai turn ya. Right. Lanjut lagi. Next sentence. Very good. Humam. Sekarang Atar. Nah, A moth flew bacanya? flew Yes. Kayak flu pilek ya. Flew into into the hippo's mouth. Yes, TH-nya betul di belakang juga ujung lidahnya harus keluar. A moth. Do you know what a moth is? Kira-kira moth apa ya? Bukan kupu-kupu? Yang seperti kupu-kupu tapi bulunya nggak warna-warni. Bulunya, sayapnya. Ngengat. Hippos. What is a hippo? Badak. Oh, badak. Kuda Nil. Badak is rhino in English. Jadi artinya gimana nih? Flew artinya sama dengan fly ya. Fly, terbang. Yuk, artinya apa, Ahar? Seekor Ngengat terbang masuk ke dalam mulut hippo. Hippo tadi kuda laut. Kuda Nil. Yes, masuk ke dalam mulut kuda Nil. Makanya kalian juga ya. Kepalanya dari air. Kalau nguap mulutnya ditutup selain menjaga supaya laler nggak ketelen, juga Biar supaya setan juga nggak masuk. jin setan ya. Nggak masuk ke dalam mulut. Yes, mulut yang mangap nih gara-gara nguap salah satu jalan masuknya jin. Terutama juga nih kalau nguap sampai bunyi, wah begitu ya, sampai bunyi. Nah, Jangan bunyi. nggak boleh bunyi. Katanya ntar setan ditawain kalau Yes, betul, Talfaiza. Setan ikut tertawa. Betul, very good. Lanjut lagi.
Sekarang gilirannya Faiza. Oh iya, Anya. The cactus. The cactus only there has a lot of thorns. Yes, TH-nya betul. The cactus, kita bacanya kaktus, bahasa Inggrisnya cactus. Over there has a lot of, nah bacanya boleh disambung. A lot of, jadi bacanya a lot. A lot, a lot. Kalau orang Amerika, T-nya nih yang di tengah seperti D cepat. Artinya banyak ya, kalau a lot of. Aha, yuk diartiin dulu sama Faiza. Kaktus di sebelah sana. Di sebelah sana memiliki sangat banyak duri. Enggak ada sangatnya, mempunyai banyak. Mempunyai banyak duri. Yes, iyalah kaktus pasti banyak duri ya. Good, lanjut Kemarin lagi. juga duri. Kenapa kamu banyak sakit, Miss? Sakit iya, durinya tajam, Kenapa tebel ya. kaktus Durinya punya dia duri? tebel. Terus kalau Yes. dicium gara-gara sayang bibirnya sakit. Tahu Filipin pernah gitu. Tahu pernah gitu. Ya. Oke, sekarang lagi Nindi. Read the sentence please. Mana Nindi? Nindi, are you falling asleep? Nindi. Ajak main aja, Miss. Nindi, main yuk. Oke, enggak nyawa. Syadza deh kalau gitu. Syadza. That book is thick, but this one is thin. Excellent word. TH-nya betul. That book is thick, but this one is thin. Artinya, Buku itu bedanya apa nih? Gambarnya, bukunya tipis apa tebal? tipis, tebal, Tebal. But this one, tapi buku yang ini ini kecil. tipis. Tebal lawannya tipis, bukan kecil ya. Tipis. But this one, nah kata one, ini menggantikan book. Kalau bahasa Inggris nih suka nggak mau ngulang-ngulang kata yang sama dalam satu kalimat. That book is thick, but this book is thin. Nggak enak didengarnya. Jadi diganti dengan one. Kalau bukunya banyak, those books are thick, but these ones, sama jumlahnya banyak, are thin. Oke, kita lanjut lagi. Masih ada nggak ya? Miss, Nini udah balik. Siapa udah balik? Oh, ini udah balik. Alhamdulillah. Tadi where have you been? Kemana dulu tadi? Tadi keluar dulu bentar. Oke, kalau gitu yang ini buat Nindi nih. The weather is bad and the thunder is roaring loudly. Yes, well done. Loudly. Apa artinya? Cuacanya buruk dan petirnya berteriak bergelegar dengan kencang. Dengan kencangnya. Good. Roar, dari kata roar. Roar ini kalau suara binatang, contoh macan, harimau, mengaum ya artinya. Kencang suaranya mengaum. Sama kalau suara petir bukan mengaum ya. Petir mengaum dengan kencangnya. Artinya menggelegar, suaranya keras. Oke. Hujan, Miss. Hujan? Saya juga hujan, Miss. Miss. Deres banget. Alhamdulillah. Don't forget to pray. Doanya gimana? Allahumma. Allahumma sholli ala. Yes, that's it. Sekarang Miss tunjuk anak cowok. Bilal terputus, nggak ada ya? Saya. Dan Zikra juga nggak ada terputus. Zudi kalau gitu. Zudi ya. The thief. Ada banyak nya. The thief. Hampir semuanya pakai TH, Miss. Bacanya thought. He could break through that picture. Yes, banyak TH-nya. The bunyi TH-nya voice. Thief bunyi TH-nya voiceless. Thought voiceless. He could break through voiceless juga.
That itu voice, thick itu voiceless. Banyak benar. Artinya, Zudi, pencuri, Tunggu. pencuri itu Pencuri itu berpikir dia bisa mendobrak, breakthrough itu Mendobrak. mendobrak pintu. thick apa tadi artinya thick? Lawannya thin? Thin Kecil. tipis, thick. Thin tipis, Tebal. thick, tebal. Pintu tebal, Nih, itu apa ini? itu. Itu, that artinya itu. Pencuri itu berpikir dia bisa mendobrak pintu tebal itu. Pakai, apa nih namanya alatnya? Cangkolan. Bukan cangkulan, link. Kalau bahasa Indonesia daerah. oh, nggak pernah tahu. Coba tanya sama bapak kalian ya. Belum pernah lihat. Nah, linggis biasanya mencongkel. Mencongkel pintu, mencongkel jendela. Buat nyuri barang itu. Yes, pencuri pakai ini alatnya biasanya untuk mendobrak masuk. Pakai linggis namanya. Kalau bahasa Inggrisnya Kunci ya, Bu. crowbar. Yes, betul. Bisa didobrak, dicongkel pintunya. Oke. Habis sudah kalimatnya. Ada latihan. Nanti latihannya bisa. Latihannya ini ada 2. Nah, kalau yang word search kalian tinggal nanti coba sendiri ya. Gampang nih. Miss kasih lihat dulu caranya. Saya tahu Miss cari kata-kata yang sama. Yes, yang ada di bawah sini ya. Nanti dicarinya modelnya ada yang terbalik. Ada terbalik, contoh yang terbalik yang ini. Nah, 30 terbalik. Ini juga tooth terbalik. Jadi bukan cuma yang menurun contohnya. Oh ini. Thunder menurun atau ke samping gitu ya. Nanti kalian tinggal cari sendiri. Ini kosakatanya ada di sini. Cloth ini artinya kain ya. Atau taplak. Table, cloth, taplak. Sekarang kita balik lagi dulu ke latihannya tadi. Nah, ini satu lagi. Oke, kita sama-sama sekarang yang ini ya. 1, 2, 3, ayo. Oke, tanpa melihat pilihan yang ini. Sekarang, ini bahasa Inggrisnya apa nih? Number? 3, good. Mulut, tadi bahasa Inggrisnya apa mulut? Mouse. Mouse, well done. Jalan kecil setapak. Depannya P. Pass, betul. Tadi taplak, depannya C, L. Ayo lupa. Cloth, betul. Bak mandi. Bus. Bath, well done. Bumi, earth, very good. Number 30, jempol. Thumb, pencuri. Thief, duri. Thorn, well done, Faiza. Gigi, cuma 1. Tooth, ngengat. Depannya M. Tadi yang baca Atar. Moth, that's right. Nanti kalian tinggal pindahin ya, contoh. Nah, 3. Nah, tinggal pindahin aja. Gitu doang, gampang ya, sambil dilatih, diucapin. Jadi mindahinnya umpama earth. Nah, sambil sebut earth, earth, earth 3 kali. Kemudian cloth. Cloth. Sudah sama Miss. Dia terbiasa bunyi TH-nya. Karit, sudah paham? Satu lagi tugasnya, pilih salah satu kalimat tadi nih yang kalian baca. Pilih salah satu. Contoh, nah tadi upama nih bacanya yang ini nih Nindi. Aku mau ganti yang lain bacanya. Boleh. Seperti biasa, read and record it in the voice note. Gunakan voice note, rekam ya. Kirimnya ke grup. Send your recording to the group.
Batas waktunya sampai sebelum pertemuan berikutnya. Miss cek nih latihan yang sebelumnya. Banyak nih yang belum ngumpulin. Oh, nggak boleh males ngumpulin latihan. Emangnya Ya. kenapa? Oh, kalau nggak diulang nanti kalian nggak jago bahasa Inggrisnya. Nanti ujian nggak bisa. Kan ujiannya dari soal latihan ngambilnya, gitu ya. Jangan males ngerjain latihan. Waduh, Do you have any questions? bukan males. Oh, kenapa? Bukan males kelupaan gitu? Yes, kenapa? kelupaan. Kenapa Faiza? Yang voiceless bunyinya, Pak. Kalau yang voice bunyinya kayak gimana? Kalau yang voice pita suaranya bergetar. Jadi nih kalau bergetar ingat aja kayak suara lebah. Huruf hijaiyahnya. Oh, huruf hijaiyahnya kayak huruf zai. 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 Bukan zai ya. Yang zal, sorry, zal. Zal, bukan zai. Salah sebut. Kalau pakai Za. garis di atas itu za. Aha. Zal. Pakai kalau zai yang ke bawah. Zai. Dal, dal. Nah. Jadi yang sama, kalau yang zai itu huruf Z, tidak lagi bunyinya. Right. I guess you have no questions for today's lesson. Alhamdulillah, insya Allah next meeting kita masuk ke materi baru lagi. Thanks so much everyone for joining my class. I'll see you guys again next time, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Anytime.